guys, ini nih akibatnya kalau misalnya pas maghrib itu kalian keluyuran, bukannya ada di rumah. Pantas aja ya orang tua kita itu selalu menyuruh kita saat maghrib itu tinggal di rumah, jangan keluyuran. Ceritanya si kakak ini baru pulang kantor gitu. Pas dia mau pulang ternyata mobilnya itu mogok, nggak bisa jalan gitu kan. Sedangkan dia udah harus pulang ke rumah. Dia udah coba benerin kan mobil itu tapi nggak bisa juga weh. Akhirnya dia pesan ojek online gitu kan. Kebetulan dia cuma punya uang 12.000 dan dompet dia juga ketinggalan di rumah, jadi dia nggak bisa naik taksi. Tapi itu posisinya lagi azan maghrib gitu. Si cewek ini tetap maksain buat jalan kan. Ketemu tuh sama tukang ojeknya. Mereka udah jalan, di tengah jalan tiba-tiba maps mereka itu error dan mereka itu cuma muter-muter di tempat itu. Setelah mereka muter-muter di tempat itu, mereka ngeliat ke belakang, ternyata ada hantu perempuan yang ngikutin mereka dan sengaja ngerusak maps mereka buat mereka cuma putar-putar di tempat itu. Weh, serem banget kan. Dari sini kita belajar ya weh, jangan keluyuran kalau maghrib itu. Guys, cowok ini dihina cuman karena dia pakai pakaian tradisional dan kulitnya itu gelap. Jadi ceritanya si cowok ini lagi mau naik pesawat gitu kan. Tapi pas di bandara orang-orang pada ngetawain cara berpakaian dia. Terus petugas bandara ngelihat cara berpakaian dia yang seperti itu, dia dicurigai weh. Dia dikirain teroris. Para petugas itu langsung kode-kodean dan meriksa dia. Dan dia minta penjelasan kenapa dia diperiksa. Tapi si petugas ini nggak ngasih penjelasan. Tasnya diminta, terus dia disuruh ngelepasin baju weh. Dia ditahan gitu kan. Pas lagi nunggu diperiksa gitu, tiba-tiba dia ngeliat ada orang pingsan gitu. Dia pengen banget tuh nolong si cewek ini, tapi nggak dikasih sama petugas itu karena dia udah kebelet pengen nolong. Akhirnya dia lawan para petugas itu. Dia keluar dari ruangan itu. Sampai di sana dia tolong tuh si perempuan ini pakai peralatan seadanya, sedotan dan kartu ATM yang dipatahin. Akhirnya cewek itu selamat weh. Dan ternyata si cowok ini adalah dokter bedah terbaik di dunia. Para petugas itu langsung merasa bersalah dan malah memberikan penghormatan sama dia. Guys, jadi ceritanya ada seorang bapak-bapak yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif kan. Tapi walaupun dia udah mencari simpatisan kemana-mana, pendukung dia itu masih sedikit weh dan kalah sama caleg yang lain kan. Nah, akhirnya ada salah satu tim suksesnya yang menyarankan si bapak ini untuk pergi ke dukun. Nah, istrinya yang mendengar hal itu mencoba untuk menasehati suaminya. Tapi si bapak ini kalah marahin istrinya. Pergilah dia ke dukun. Si dukun ini bilang ada persyaratan yang harus dipenuhi. Tapi dukun belum selesai ngomong, si bapak ini langsung mengiyakan aja. Dia bilang apapun syaratnya saya akan penuhi. Dan si dukun ini senyum-senyum mencurigakan gitu. Setelah dia berdukun ke situ, bener dong weh, dia jadi menang. Banyak tuh proyek-proyek yang dia pegang dan dia dapat uang yang banyak. Tapi setelah dia jaya, tiba-tiba pas dia lagi jalan-jalan sama keluarganya, mereka mengalami kecelakaan. Istri dan anaknya pun meninggal weh, karena ternyata persyaratan yang harus dipenuhi maksud si dukun itu adalah tumbal nyawa istri dan anaknya.